Assalamualaikum. Jika seorang isteri bertahan dalam sebuah rumah tangga yang dah tak ada kasih sayang, tetapi kerana belas kasihan, rumah tangga itu masih boleh bertahan. Saya sebut lagi sekali, ada suami isteri tanya, Ustazah, kami dah tak ada kasih sayang, kami dah tak ada cinta dah, tapi cuma ada kesian pada anak-anak sahaja. Jadi macam mana tu? Saya jawab begini, Tuan Puan nak teruskan tak? Kami nak teruskan sebab kesian anak-anak. Tapi kami dah tak ada cinta, tak ada kasih sayang. Kami pun duduk bilik asing-asing. Saya jawab dengan firman Allah ini, iaitu yang ketiga, warahmah, belas kasihan. Jadi rumah tangga Tuan Puan ni dah tak ada sakinah, tak ada tenang dah. Masing-masing tak nak tengok muka dah. Mawaddah pun tak ada. Yang ada adalah rahmah saja, belas kasihan. Tapi kalau ada belas kasihan lagi, masih boleh bertahan. Dan saya doakan satu hari akan tumbuh semula mawaddah, akan tumbuh semula sakinah. Sebab apa? Belas kasihan adalah sebab kukuh untuk mempertahankan rumah tangga. Masya Allah. Dan ada yang datang balik lepas beberapa tahun, Ustazah terima kasih, sebab ramai orang nasihatkan kami dulu, dah tak ada kasih sayang, cerai je lah. Dah tak ada cinta, cerai je lah. Anak-anak tu jangan risau, esok-esok diorang boleh bawa diri, diorang faham. Tapi hari ini kajian membuktikan kebanyakan anak-anak yang bermasalah sosial datang daripada keluarga yang berpecah. Walaupun ibu bapa ni cuba beri yang terbaik, tapi luka yang begitu dalam pada anak-anak ini membesar anak ini dengan memberontak. Bila tengok ada orang lain datang sekolah mak ayah bila PBG, dia terasa. Bila hari lahir ada sebelah je. Bila tengok sekian-sekian, dia tengok pergi berjalan mana-mana, tengok orang lain ada mak ayah, hati dia sentiasa marah dalam hati. Ada dendam pada mak ayah dia. Tengok orang lain ada mak ayah, hati dia terasa kesedihan itu mencarik-carik jiwanya. Saya sebut begitu. Pasukan suami isteri ni lama-lama, Ustazah, kebanyakannya kata cerai je lah, dah tak ada sayang. Buat apa kalau bak kesian je? Tetapi berbaloi Ustazah kami bertahan. Akhirnya Allah pupuk kembali, Allah beri semula rasa cinta. Subhanallah, memang kasihan, walaupun kasihan, sebenarnya ia adalah satu ikatan yang kuat. Namun jika membuat kesimpulan atau keputusan untuk bercerai berpisah, itu juga bukan kesilapan bukan satu tindakan yang salah. Maksudnya saya sebagai pengacara, saya hanya bagi mana-mana keputusan adalah betul. Sama ada berpisah, ada sebab kukuh, betul juga. Sama ada bertahan walaupun dalam keadaan menderita, tapi ada sebab kukuh, betul juga. Sebab apa? Keputusan, Masya Allah, adalah perkara pertama. Yang lebih penting adalah bagaimana sikap selepas buat keputusan. Saya dapati ramai mana apabila berpisah, pasangan itu jadi lebih baik, anak-anak lebih baik. Daripada anak menderita tengok mak ayah duduk maki hamun, mak ayah duduk pukul-memukul, mak ayah duduk hina-menghina, lebih baik mereka berpisah. Anak-anak tak tengok lagi suara yang tinggi pekak memekak dalam rumah. Jadi subhanallah, kedua-duanya ada hikmah. Cuma saya sebut tadi, siapa yang bertahan sebab kesian, sebab ni kata macam mana kalau teruskan tapi perasaan dah tak ada, itulah jawapan saya. Tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Makanya rumah tangga muslim itu kalau ada masalah yang terkait dengan dirinya, dengan rumah tangga, dengan pasangan, periksa hubungan dengan Allah dulu. Itulah mengapa ada hadis ini mungkin nggak populer di masyarakat, tapi hadis ini justru menjadi sebuah jawaban mengapa terjadinya perceraian, mengapa terjadinya ikatan yang renggang. Ya, kata Nabi dalam hadis yang dijelaskan dalam kitab Sahih Targhib, ya, hadis ini sampaikan oleh Imam Ahmad. Rasul mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, ma tawadda ithnani fa furiqu bainahuma illa bidzambin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling berpisah, kemudian dia bercerai, ya, saling mencintai, saling mesra, kemudian dia bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya apa penyebab utama rusaknya rumah tangga sehingga terjadi perceraian, sehingga hubungan menjadi lepas, renggang, ada dosa di antara kita. Nah, dosa ini kadang nggak disadari, makanan yang haram,
sholat yang sudah mulai diabaikan, pekerjaan yang diambil, atau misalnya mata yang memandang hal yang haram di saat sepi, ya dia bukan pasangannya. Semua itu yang dihitung dosa dan dia tidak istighfari, itu akan merusak hubungan dia dengan pasangannya. Tiba-tiba kok Pak istri yang dulu nampak cantik kok sekarang jadi biasa aja. Sebab kenapa istri yang nampak cantik jadi biasa saja? Mata yang sudah sering melihat yang haram, yang halal tak lagi nikmat. Jadi ketika dia biasa melihat yang haram, maka yang halal tak nikmat. Selalu ada sensasi. Nah ini yang terkait dengan faktor hubungan spiritual antara masing-masing pelaku. Makanya setiap konselor, setiap psikolog muslim tidak bisa memberikan solusi teknis dulu sebelum ini diberesin. Ya, fundamennya. Bahkan ketika mereka pun melakukan tobat, tapi tobat itu tidak fokus pada Allah. Saya gini, Ustaz, ada kasus. Ini sampai dia ketika bercerai datang ke saya, dia minta saya jadi saksi untuk dia membuat perjanjian dengan istrinya. Dia bilang, Ustaz, tolong Ustaz, saya digugat cerai istri dan istri sudah selingkuh. Suaminya nggak mau. Dalam hal ini dia berfokus mempertaruh rumah tangga karena ada anak yang harus dijaga sebagainya. Saya pikir bagus, oke. Dan dia minta supaya jadi saksi, tanda tangan kalau dia melakukan lagi perselingkuhan sampai perzinahan, maka otomatis istri boleh menggugat cerai gitu ya. Maka istrinya mau. Setelah hasilnya diskusi sama saya, mau, tanda tanganlah saya. Belum sebulan suaminya selingkuh lagi, zina lagi. Zina. Dan hal itu suaminya, istrinya nggak ada lagi pilihan kecuali menggugat cerai. Suaminya nangis, telepon saya sampai sesenggukan. Disitulah dia bilang, Ustaz, tolong saya dalam hal ini nggak pengen berpisah sama istri, saya pengen supaya tetap sama istri, saya jujur khilaf gitu. Disitulah saya akhirnya nggak mau berbicara agak keras. Saya bilang, antum lebih fokus ya mencari kuatnya hubungan dengan istri bandingkan dengan Allah. Disitulah letaknya. Antum lebih mencari cintanya istri pada cintanya Allah. Mohon maaf ya, kalau dalam urusan rumah tangga ini nggak penting istri mau bersama mantum atau tidak, yang penting Allah bersama mantum. Karena kalau ternyata maaf kata gitu ya, tetap menikah dalam konteks Allah murka, nggak akan pernah bahagia karena dia salah fokus. Tapi kalau ternyata fokus minta ampun nama Allah, tobat, istri mau minta cerai, insya Allah hidup bahagia. Allah cari yang lebih baik. Makanya kesalahan mendasar setiap kita ketika menyesali apa yang disebut dengan perselingkuhan, perceraian, karena dosa-dosa itu hanya pikir gimana cara hubungan dengan pasangan, gimana caranya itu. Saya pikir itu belakangan. Karena yang paling penting mau sendiri atau bersama, kalau Allah nggak ridho, maka itu nggak akan pernah bahagia. Penyebab hancurnya rumah tangga: 1. Ketika suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Ketika mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. 3. Suami selalu diam dan tidak membela istrinya kalau ibu dan saudaranya menjelek-jelekkan istrinya. 4. Lebih memilih marah dan ribut sama istri daripada ribut dengan orang tua dan saudaranya. 5. Walaupun orang tua dan saudaranya yang salah, tetap dibela daripada istrinya. 6. Kalau marah, selalu ngadu sama orang tua dan saudaranya. Kalau nggak mau rumah tangga hancur, catat poin itu. Hargai istrimu, karena kewajibanmu adalah menjunjung tinggi kehormatan istrimu di atas segalanya. Yang ketiga, adanya orang ketiga. Ini lebih bahaya lagi nih. Ketika sudah ada orang ketiga, rumah tangga di ujung kehancuran. Dan yang keempat, mencari kebahagiaan masing-masing karena tidak ada niat untuk saling memperbaiki. Penyebab masalah dalam rumah tangga, bohong. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara bohong. Bohong sekali, akhirnya apa? Menutupi kebenaran 99. Maka jangan pernah bohong, lebih baik jujur. Kalau jadi main telefon, sakit hati. Nah, dia duduk main telefon kawan dia. Bila kita tegur dia marah. Nah, kadang-kadang laki-laki dak layan bini, tak patah katil tu duduk main lagi. WhatsApp, geruk kan mah? Geruk orang gila. Geruk 3 suku, banyak geruk.
Faham tak? Laki bini pun masang. Nafsu bini kuat. Nah, dia lebih kuat pada laki-laki. Bab nafsu minta maaf. Nafsu perempuan lebih. Jangan marah. Faham? Dalil bini masing-masing. Awak kahwin lagi? Awak ke kuat, bini awak kuat? Awak? Dah lebang mu. Orang laki-laki di luar rumah je kuat. Faham? Kedai kopi, bagai sembang. Aku. Oh, tak ada hal lah. Aku pok. Di rumah, pada suka bini. Sudah dah bang? Ada. Maka janganlah lama-lama duk main telefon dan sebagainya. Nak main telefon boleh. Kalau kita nak main telefon sangat, ambil gambar laki kita. Laki kita terhebat, ambil buka telefon, pak, ambil gambar laki. Action, pak. Okey ke? Ada hubungan, ada kontak. Faham tak? Bahaya telefon, ramai bercerai. Kes telefon. Neh. Kenapa kita nak bersedih? Kenapa kita nak buang kedamaian di dalam hati? Sebab semua takdir yang datang dalam hidup kita ni takkan berlaku tanpa izin Allah. Jadi diuji dengan bentuk apa pun, tolong cari hikmah. Jadi bila sahabat saya tanya tadi tu, macam mana boleh kau teruskan? Boleh lagi pergi ke sana sini? Jawapannya sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan kita mendambakan damai di hati kalau kita masih sibuk fokus kepada beban, musibah, masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi fokuslah kepada hikmah di sebalik. Sebab Allah yang janji, apabila Allah memberikan takdir, ujian dalam hidup kita, kita berani untuk tempuh, berhenti mengeluh, Allah akan gantikan, subhanallah, luar biasa, dengan damai di jiwa yang orang lain pula datang bertanya kepada kita, apa rahsia? Macam mana kau boleh datang dalam keadaan tenang? Jawab sahaja, sebab aku nak mati dengan keadaan jiwa yang tenang. Penyebab hancurnya rumah tangga. 1. Ketika suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Ketika mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. 3. Suami selalu diam dan tidak membela istrinya kalau ibu dan saudaranya menjelek-jelekkan istrinya. 4. Lebih memilih marah dan ribut sama istri daripada ribut dengan orang tua dan saudaranya. 5. Walaupun orang tua dan saudaranya yang salah, tetap dibela daripada istrinya. 6. Kalau marah, selalu ngadu sama orang tua dan saudaranya. 7. Suami tidak jujur soal keuangan dan memilih royal dengan orang lain. 8. Suami yang selingkuh. Catat, kalau nggak mau rumah tangga hancur. Wahai isteri, tolong ambil tahu pasal benda ni kalau korang tak nak suami rasa kosong dalam perhubungan dengan anda. Satu-satunya kesilapan besar isteri yang boleh menyebabkan hancurnya hubungan rumah tangga iaitu dengan menolak ajakan suami. Nampak remeh tapi efek dia sangat besar. Isteri menganggap jika menolak ajakan suami itu adalah perkara biasa dan masalah kecil yang tak perlu diperbesarkan. Tapi tidak bagi suami, kerana satu-satunya nafsu lelaki adalah ke arah hubungan seksual. Bagi suami, jika ianya tidak tertunai, ia boleh menyebabkan memendam perasaan, panas baran, kecil hati dan hilang semangat. Hilang keinginan untuk bersama dengan pasangan? Jangan lupa amalkan herba dari jus malam Jumaat. Tekan link di bio. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia. Penyebab hancurnya rumah tangga. 1. Ketika suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Ketika mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. 3. Suami selalu diam dan tidak membela istrinya kalau ibu dan saudaranya menjelek-jelekkan istrinya.
4. Lebih memilih marah dan ribut sama istri daripada ribut dengan orang tua dan saudaranya. 5. Walaupun orang tua dan saudaranya yang salah, tetap dibela daripada istrinya. Keenam, kalau marah, selalu ngadu sama orang tua dan saudaranya. Ketujuh, suami tidak jujur soal keuangan dan memilih royal dengan orang lain. 8. Suami yang selingkuh. Catat, kalau nggak mau rumah tangga hancur, catat poin itu, hindari poin itu. Hargai istrimu, karena kewajibanmu adalah menjunjung tinggi kehormatan istrimu di atas segalanya. Hancurnya rumah tangga. 1. Ketika suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Ketika mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. 3. Suami selalu diam dan tidak membela istrinya kalau ibu dan saudaranya menjelek-jelekkan istrinya. 4. Lebih memilih marah dan ribut sama istri daripada ribut dengan orang tua dan saudaranya. 5. Walaupun orang tua dan saudaranya yang salah, tetap dibela daripada istrinya. 6. Kalau marah, selalu ngadu sama orang tua dan saudaranya. 7. Suami tidak jujur soal keuangan dan memilih royal dengan orang lain. 8. Suami yang selingkuh. Catat, kalau nggak mau rumah tangga hancur, catat poin itu, hindari poin itu. Hargai istrimu, karena kewajibanmu adalah menjunjung tinggi kehormatan istrimu di atas segalanya. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah CLBK, cerita lama bubarkan keluarga. Reunian, ketemu sama mantan, cerita-cerita, bahas kenangan, terus lanjut dengan chattingan lagi. Dia lupa kalau dia sudah punya keluarga, dan si mantan pun sudah punya keluarga. Dia lupa kalau dulu si mantan adalah penyebab luka dia yang terdalam. Dia lupa kalau pasangan dia yang sekarang adalah yang menyembuhkan luka itu. Terkadang masalah atau drama dalam hidup itu nggak datang begitu saja. Kita yang sengaja mengundangnya. Jangan bermain api kalau kamu nggak mau terbakar. Salah satu penyebab kemiskinan di dalam rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, Syekh Ibrahim An-Nakhai mengatakan, idza ra'aitum rajulan, ketika kalian melihat seorang laki-laki yukhaffifu ruku'a was sujudah, meremehkan ruku' dan sujudnya di dalam salat, farhamu iyalahu, maka kasihanilah keluarganya, min daiqil ma'isyati, dari sempitnya penghidupan. Kata Imam Ibrahim, Syekh Ibrahim An-Nakhai, apabila seseorang, orang laki-laki pemimpin di dalam rumah tangga, itu meremehkan ruku dan sujudnya di dalam sholat, yakni tergesa-gesa melakukan ruku dan sujud, maka kata beliau, farhamu iyalahu, kasihanilah keluarganya. Karena keluarganya pasti akan mendapatkan min daiqil ma'isyah, dari sempitnya penghidupan, kemiskinan, tidak sejahtera, dan lain sebagainya. Dzakarahu fir rawdah. Hal ini disebutkan di dalam kitab Ar-Rawdah.